Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di kuliah Business System pada pertemuan keempat pada tanggal 2 Desember 2023. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang marketplace. Yang pertama nanti akan dijelaskan tentang pengertian dari marketplace. Kemudian yang kedua ada manfaat dan kelebihan marketplace. Kemudian 3 ada kekurangan marketplace bagi bisnis online. Keempat ada marketplace yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung ke pengertian dari marketplace itu sendiri ya. Jadi marketplace adalah situs atau aplikasi yang memungkinkan banyak penjual untuk menawarkan produk atau layanan mereka kepada berbagai pelanggan. Jadi marketplace ini adalah aplikasi tempat untuk bergabungnya toko online lainnya. Jadi tidak hanya satu toko online yang ada di satu marketplace. Marketplace berbeda dari toko online tradisional yang biasanya hanya menyediakan produk dari satu entitas brand atau merek. Jadi kalau toko online biasa itu hanya satu produk dan hanya satu perusahaan saja. Jadi toko online yang tunggal gitu ya. Berbeda dengan marketplace. Jadi kalau marketplace itu gabungan dari toko online lainnya. Kemudian marketplace adalah tempat di mana keragaman produk dan layanan dapat ditemukan dalam satu tempat. Nah, karena ini gabungan dari berbagai toko online dan penjualnya pun lebih dari satu di satu marketplace. Contohnya ada Shopee, Lazada, dan lain-lain. Itu adalah keragaman dari produk-produk yang dijual. Ya, berupa elektronik, makanan, baju, dan lain-lain. Kemudian ada kemudahan akses dan kemampuan untuk membandingkan berbagai opsi, menjadikan platform ini sebagai tempat ideal bagi konsumen untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Jadi karena banyaknya yang berdagang atau berjualan di marketplace, maka semakin mudah atau semakin mudahnya konsumen mencari barang yang diinginkan. Karena di suatu marketplace itu serba ada ya, semua ada di suatu marketplace. Kemudian marketplace adalah sebuah inovasi di dunia perdagangan digital yang telah mengubah cara kita berbelanja dan berbisnis. Ya, yang tadinya kita dilakukan bisnis secara offline, nah kita bisa memilih produk secara online dan bertransaksi secara online pula gitu ya. Jadi itu merubah gaya hidup, merubah cara kita berbelanja dan berbisnis. Kemudian ada manfaat dan kelebihan dari suatu marketplace. Yang pertama ada akses pasar yang lebih luas. Jadi dalam satu marketplace itu ada beberapa jenis-jenis customer atau jenis-jenis toko online perusahaan ya, baik itu UMKM, baik itu perorangan, bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini tentunya membuka peluang bagi pengusaha kecil atau perorangan untuk bersaing berdagang di toko online ini gitu ya. Kemudian yang kedua itu manfaatnya efisiensi biaya dan waktu. Karena di suatu marketplace itu karena di satu marketplace itu kita tidak membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Jadi misalkan kayak kita tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan sewa tempat yang tinggi, kemudian biaya operasional karyawan yang sedikit gitu ya. Kalau di marketplace itu karyawan pun bisa 1-2 orang kita yang menjalankan. Kemudian ada keragaman produk. Nah, ini di sini banyak karena banyak yang jualan, yang
lebih dari 1.000 orang di satu marketplace, maka banyak macam-macam barang yang kita inginkan serba ada di situ. Kemudian keamanan dan kemudahan transaksi. Nah, di sini di marketplace itu tidak perlu kita bertransaksi secara offline atau kita cash gitu ya. Ini bisa kita lakukan dengan transfer atau dengan e-money dan lain-lain gitu ya. Jadi kita cukup punya tabungan, punya ATM, punya e-mobile banking. Nah, ini bisa kita transaksi. Kemudian manfaat dan kelebihannya lagi yang terakhir ada pemasaran dan branding. Jadi pemasaran produk kita lebih cepat di satu marketplace itu. Kemudian ada kekurangan dari marketplace juga di bisnis online itu. Yang pertama persaingan tinggi. Nah, di sini banyak pedagang-pedagang yang berjualan sehingga banyak menjadi pesaing jualan kita juga gitu ya. Mulai dari pesaing di harga, di kualitas gitu ya. Ini terjadinya banyaknya persaingan. Kemudian ada masalah kepercayaan dan kualitas produk ya. Ini mungkin ada kepercayaan dari suatu masyarakat terhadap suatu produk yang dijual online itu agak kurang juga. Misalkan kita yang biasanya kita berbelanja di pasar atau di toko langsung gitu ya, kita bisa melihat produk itu secara fisik dan bisa meraba kalau ada cacat di suatu produk. Tapi kalau misalkan di marketplace atau di toko online, nah ini biasanya kita agak susah ya. Ya, ini diperlukan kejujuran dari penjualnya. Misalkan ditampilkan barangnya itu bagus, mulus, tidak ada cacat, ternyata pada saat sampai barangnya ada yang rusak, ada yang cacat gitu ya. Ini adalah ini adalah kekurangan dari satu marketplace. Kemudian masalah kepercayaan, ke kopi. Masalah pengiriman dan logistik. Ya, di sini yang ketiga adalah masalah pengiriman dan logistik. Nah, biasanya terjadi masalah juga di pengiriman ya. Misalkan terjadinya keterlambatan, terjadinya barang tidak sampai, terjadinya barang rusak gitu setelah melalui pengiriman dan logistik. Karena mungkin ada masalah di kurir itu banyak terlalu overload pemesanan sehingga kurangnya diperhatikan dari kurir tersebut gitu. Nah, ini ada macam-macam marketplace di Indonesia yang saat ini menurut survei Internet Indonesia 2023. Nah, ini yang paling tinggi ada Shopee 56,04%. Ada yang kedua Lazada, yang ketiga ada Tokopedia, ada TikTok, ada Bukalapak, ada Blibli. Nah, ini adalah suatu marketplace ya. Jadi mahasiswa bisa membedakan antara marketplace dan toko online ya. Kalau toko online itu adalah toko yang menjual satu produk sejenis sendiri, misalkan toko komputer A gitu ya. Nah, ini hanya komputer saja. Tapi kalau di marketplace ini seperti Shopee, silakan lihat, mahasiswa bisa lihat di Shopee itu banyak macamnya barang-barangnya. Kemudian banyak toko online-nya gitu ya. Setiap toko pasti berbeda produk-produknya. Itu adalah gabungan dari toko online yang ada di Shopee, di Lazada dan lain-lain. Kemudian yang ada Facebook juga, ini bisa menjadi marketplace gitu ya. Nah, ini adalah proses dari suatu bisnis online ya. Ini yang pertama itu produk yang dijual. Ini berupa barang dan jasa informasi. Nah, barang
kemudian ada jasa informasi, kemudian produk itu ditawarkan melalui secara e-commerce di marketplace. Secara e-commerce itu maksudnya secara online berupa online di marketplace. Nah, ini harus produk yang harus ditawarkan secara lengkap, ada keterangan kegunaannya untuk apa dan foto yang menarik gitu ya. Kemudian setelah itu ada pembeli, konsumen tertarik dan yakin terhadap produk sehingga konsumen memilih untuk order atau melakukan pembelian. Nah, ini kemudian ada pembeli melakukan pembayaran. Nah, ini pembayarannya melalui online gitu ya, entah transfer atau mobile banking. Nah, setelah produk itu kita check out atau kita bayar, kemudian dilakukan verifikasi dan jasa pengiriman. Ya, verifikasi itu maksudnya seperti detail produknya, jumlah barangnya berapa, warnanya apa gitu ya. Ini yang biasanya dilakukan verifikasi, entah baik dari sistem otomatis ataupun dari manual ke operatornya atau ke adminnya. Kemudian jasa pengirimannya kita pilih, ada di situ ada pengiriman macam-macam kurir gitu ya, kita bisa pilih. Setelah itu penjual memverifikasi pembayaran dan proses packing dan mengatur pengiriman. Nah, sekarang setelah verifikasi sudah lengkap dari sistem, sehingga sistem memberitahu kepada penjual bahwa ada pesanan yang harus dikirimkan. Kemudian si penjual itu akan memproses dan mempacking atau mempacking secara manual pengirimannya. Maksud secara manual itu melihat data orderan dari situs marketplace, misalkan di Shopee itu jumlah, warna, terus kemudian ada pengirimannya mau kurir apa gitu, ada di situ. Kemudian alamatnya ditujukan kemana, itu ditulis secara manual di suatu barang atau barang yang sudah di packing. Kemudian dikirim via kurir dan produk sampai tujuan. Nah, secara global ada bisnis prosesnya dari online marketplace gitu ya. Nah, di sini ada pembeli dan penjual, ini ada dua aktor ya. Kemudian prosesnya seperti tadi ya, misalkan dari si pembeli itu menyeleksi produk dan order oleh pembeli. Jadi si pembeli melihat, menyeleksi produk dan order pembeli. Ini di sini si pembeli melihat produk, foto, gambarnya dan mengorder. Kemudian purchase order, si pembeli melakukan order. Kemudian adanya invoice, invoice-nya pembayarannya berapa gitu ya. Kemudian ada payment, ini pembayaran melalui apa, bank mana gitu ya. Kemudian rekening bank, ini penyelenggara online marketplace escrow account. Jadi ini akun-akun bank yang sudah didaftarkan di satu marketplace. Itu bisanya apa. Ini setelah pembayaran selesai, ini ke penjual, diinformasikan ke penjual bahwa ada orderan gitu ya, detailnya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian pengiriman barang melalui perusahaan shipping atau kurir ya. Nah, ini jasa kurirnya JNE dan lain-lain gitu, banyak di sini. Kemudian penerimaan barang oleh pembeli. Nah, ini tadi
sudah dikirimkan oleh kurir, kemudian penerimaan barang oleh pembeli. Nah, kemudian ada proses dari si penjual di sini. Penjual kemudian melakukan pembuatan toko online. Nah, jadi cukup sederhana untuk si penjual dan si pembeli. Jadi kalau untuk menjual, kita membuat satu toko online, ingin memasarkan produk kita, nah ini hanya proses daftar di satu marketplace gitu ya. Produknya kita upload, gambarnya, detailnya kita isi, nanti akan di-online-kan oleh satu marketplace gitu ya. Oke, mungkin ini dari bisnis proses online marketplace ya. Nah, ini adalah materi kita sudah selesai di pertemuan keempat. Nah, silakan mahasiswa isi absensi dan kerjakan latihannya. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.